Selamat siang Tribuners, kami kembali hadir di hadapan Anda dalam program Tribun Timur Update, spesial Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 tahun, edisi Minggu 17 Agustus 2025 bersama saya Fiorena Ciretno. Tentu kami ingin menyampaikan juga kemudian agenda-agenda apa saja yang menarik untuk kita bahas lebih lanjut pada hari spesial ini. Dan salah satu informasi menarik yakni Polairut dan Brimob Polda Sulawesi Selatan defil pengibaran bendera merah putih di bawah laut. Dan untuk melengkapi informasi kita di siang hari ini, kita sudah terhubung dengan rekan Emba dari Kota Makassar. Selamat siang rekan Emba. Ya, siang, Vio. Ya, baik. Dapat disampaikan lebih lengkapnya mengenai pengibaran bendera merah putih di bawah laut, khususnya yang dilakukan oleh Polairut dan Brimob digelar hari ini, silakan. Ya, baik, Vio dan Tribuners, saya jelaskan bahwa personel di Polairo Sulsel ini baru saja melakukan pengibaran bendera di bawah laut tepatnya di kawasan Pulau Koling Karengkeke, di mana pulau ini berjarak sekitar 30 km dari dermaga Polairo Jalan Ujung Pandang, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Untuk menuju pulau ini, peserta harus menggunakan kapal speedboat ataupun kapal patroli dari Polairut dengan waktu tempuh sekitar 30 menit. Setiba di lokasi, Vio dan Tribuners dapat saya gambarkan bahwa keindahan Pulau Kobe Keke ini menyambut para peserta, di mana pasirnya yang putih, suasananya yang teduh dan bersih. Ini kemudian mewarnai proses penyelaman atau pengibaran bendera di bawah laut. Setelah itu, Kombes Pol Pitoyo, yaitu Dirpol Polda Sulsel, sebelum melakukan penyelaman, terlebih dahulu membriefing para peserta total 43 orang, di mana peserta ini adalah personel Polperu, Brimob, Bayangkari Brimob, dan juga penyelam profesional. Dalam briefing ini, para peserta diminta untuk mengecek kesiapan dari alat selam masing-masing, mulai dari tabung gas, kemudian indikator pengukur gas, dan juga kacamata selam hingga sepatu katak yang digunakan. Uh, Proses penyelaman ini berlangsung sekitar 30 hingga 45 menit dengan kedalaman antara 15 hingga 20 meter di bawah permukaan laut. Dalam proses penyelaman ini, para peserta lebih dahulu membentuk angka 80 sambil membawa bendera merah putih sesuai dengan usia kemerdekaan RI, kemudian dilanjutkan dengan tidak di bawah laut dan pengibaran bendera merah putih yang langsung dipimpin oleh Dirpol Airut, Kombes Pol Pitoyo Agung. Yo. Berarti rekan Emba dapat disampaikan juga untuk prosesi persiapan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia ini, persiapannya butuh waktu berapa lama dan kemudian briefingnya dilakukan apakah masih di darat atau juga briefing dilakukan di bawah laut? Ya, jadi sebelum pemberangkatan, peserta lebih dahulu dulu di briefing untuk perjalanan laut, yaitu sekitar 30 menit di dermaga Lailo. Setelah tiba di dermaga Pulau Kulingaran Keke, kembali di briefing untuk proses penyelaman. Dalam briefing ini digambarkan situasi di bawah laut, yaitu mulai dari keadaan arus, tekanan air, itu kemudian disesuaikan dengan peralatan yang digunakan dan kesiapan mental dari para penyelam. Yo. Dan menurut dari Dirpolairut Polda Sulsel Kombes Pol Pitoyo, seperti apa kemudian tujuan acara ini mereka laksanakan khususnya di bawah laut? Rekan Emba, apakah ada tujuan khusus nih yang atau tujuan utama yang disampaikan? Ya, Vio, jadi ini dari Polairut yang dimana mereka memang tugasnya di perairan sehingga uh, mereka menunjukkan identitas dalam rangka pengibaran bendera itu tetap di bawah laut begitu. Dan tujuan lainnya yaitu untuk mengenalkan
kekayaan biota laut kepada para personil Polairut ataupun Brimob, dan diharapkan kedepannya mereka tentu terlibat dalam menjaga ekosistem biota laut yang ada di kawasan Kota Makassar ataupun di beberapa pulau yang ada di Sulawesi Selatan ini. Yo. Baik, rekan Emba, mohon maaf mungkin tadi sedikit ada tergangguan dari audionya. Apakah boleh dicek sound terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan berikutnya? Ya, Yo. Oke, sudah aman. Lantas dapat digambarkan mengenai kondisi arus laut saat kegiatan berlangsung, apakah cukup aman atau mungkin ada kendala, tantangan yang dihadapi oleh 43 orang ini? Ya, betul Vio, kami sempat menghampiri penyelam dari Bayangkari Brimob, yaitu istri Brimob itu yang turut menyelam. Kami hampiri dan dia mengatakan bahwa tekanan arus di bawah laut cukup terasa begitu, namun berkat uh, pengalaman menyelam yang dimana dia sudah 3 tahun berturut-turut terlibat dalam pengibaran bendera di bawah laut, sehingga dirinya cukup tenang dalam menghadapi tekanan ataupun arus di bawah laut. Dan salah satu modal utama penyelam, kata dia, yaitu ketika terjadi uh, kendala, para penyelam harus mempersiapkan diri untuk memaintain dengan tenang betul, tidak panik, dan semua berjalan lancar. Yo. Baik, ini ada tadi beberapa orang juga yang terlibat dalam aksi penyelaman ini. Rekan Emba, dapat disampaikan lantas dari perwakilan Bayangkari di hari ini, bagaimana kemudian kesan-kesan yang mereka sampaikan khususnya di tahun ini? Ya, dalam peserta selam 43 orang ini, yaitu 3 di antaranya adalah Bayangkari Brimob, ada atas nama Tika, Pasra, dan juga Emi. Ketiganya memang sudah mengikuti pelatihan selam beberapa tahun sebelumnya. Bahkan si Emi mengaku mulai dari 2017 sudah ikut pengibaran bendera di bawah laut dengan cara menyelam. Untuk kesan dari proses pengibaran bendera di bawah laut tahun ini, kata dia, cukup terkesan karena keindahan bawah laut yang ditawarkan di Pulau Kuningan ini cukup cantik begitu, dengan kondisi yang sangat terawat, baik di pantai yang bersih, pasir putih, atau di tempat di area penyelaman, yaitu sekitar 15 hingga 20 meter. Gitu. Oke, baik. Ya, rekan Emba, ini apakah dari 43 penyelam yang melakukan aksi hari ini memang murni dari institusi kepolisian saja atau mungkin juga ada melibatkan dari instruktur profesional mungkin? Dan kalau boleh sampaikan ada siapa saja mungkin dari segi profilnya mungkin? Ya, betul. Yo. Jadi selain dari Brimob ataupun Polairut, peserta selam ini juga melibatkan dari instruktur selam profesional, di mana instruktur selam ini yaitu sudah memiliki sertifikat penyelam, yaitu dari ADS1 ataupun asosiasi selam begitu, dan dikomandoi oleh Didit Darmawan. Jadi sebelumnya juga Didit Darmawan ini sudah menjalin kerjasama dengan Polairut dalam rangka pelatihan kemampuan menyelam lanjutan yang diikuti 20 personel Polairut pada 2 pekan yang lalu, di mana proses penyelaman ataupun pengakhiran menyelam dari personil Polairut ini sudah tersertifikasi memang. Jadi mereka sudah memiliki kemahiran ataupun kemampuan menyelam yang tidak merusak terumbu karang, dan juga tentunya dapat menyelam dengan safety ataupun dengan aman. Iya.
Baik, terima kasih rekan Emba atas informasinya di siang hari ini. Bagaimana kemudian dari Dirpolairut dan juga bekerja sama dengan Brimob dan instansi lainnya juga melakukan pengibaran bendera merah putih di bawah laut khususnya di tahun 2025 ini dengan memberikan pola atau menampilkan pola defil angka 80 tahun. Terima kasih, selamat kembali bertugas rekan Emba. Dan Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita juga pernyataan dari Dirpolairut Polda Sulawesi Selatan yakni Kombes Pol Pitoyo Agung Yuwono. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Siapa ada gua bawa pakai? Ya. Bang, mumpung masih kuat sih bang. Iya. Dulu, kalau emang bisa kita defile, kita defile lagi nanti pada waktu sekolah upacara. Jadi kita ada dua penyelaman. Yang pertama mereka 80 itu kan kita menggunakan apa itu kain ya, kain. Nah, itu setelah kainnya selesai. Lihat. Di depan saya mau berdiri bang. Kita marahkan dulu kan. Siapa ada gua bawa pakai? Ya. Bang, mumpung masih kuat sih bang. Iya. Dulu, kalau emang bisa kita defile, kita defile lagi nanti pada waktu sekolah upacara. Jadi kita ada dua penyelaman. Yang pertama mereka 80 itu kan kita menggunakan apa itu kain ya, kain. Nah, itu setelah kainnya selesai. Lihat. Di depan saya mau berdiri bang. Kita marahkan dulu kan.
Siapa yang gua bawa pakai? Ya. Es. Bang, mumpung masih kuat sih bang. Iya. Dulu, kalau emang bisa kita defile, kita defile. Kita defile lagi nanti pada waktu setelah upacara. Jadi kita ada dua penyelaman. Yang pertama mereka 80 itu kan kita menggunakan apa itu kain ya, kain. Nah, itu setelah kainnya selesai. Di depan saya mau berdiri bang. Siapa yang gua bawa pakai? Ya. Es. Bang, mumpung masih kuat sih bang. Iya. Dulu, kalau emang bisa kita defile, kita defile. Kita defile lagi nanti pada waktu setelah upacara. Jadi kita ada dua penyelaman. Yang pertama mereka 80 itu kan kita menggunakan apa itu kain ya, kain. Antara Airut dengan Brimob kita melaksanakan diving dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun RI ke-80. Yang kita sama-sama tadi laksanakan adalah membuat angka 80, kemudian kita melaksanakan defile di bawah air dengan membawa bendera. Ya. Oke. Mungkin momen ini seperti apa yang diharapkan oleh penyelam Polda Senja sendiri untuk memperingati hari kemerdekaan dan juga menjaga kelestarian laut kita sendiri, Pak? Ya, sesuai dengan tugas kita. Ya, lebih perlu perairan. Otomatis dengan kita laksanakan kegiatan ini, selain kita mensyukuri merayakan hari kemerdekaan, dan kita juga memupuk rasa cinta akan bahari, sehingga nanti diharapkan anggota-anggota Airut dan Brimob itu bisa menjadi suatu pionir-pionir untuk menjaga ekosistem yang ada di laut. Jadi defile ini berupa pengibaran bendera di bawah laut juga, Pak? Tadi pengibaran angka 80, kemudian kita berbaris menuju ke kedalaman 15-20 meter,
kita melaksanakan pengibaran bendera di tangan ini, sehingga itu adalah dalam rangka mensyukuri ataupun kita merayakan, memeriahkan. Ada berapa penyelam yang turun pada momen ini, Pak? Hari ini kita libatkan 34 penyelam. 34 penyelam. Ya. Termasuk dari Bayangkari juga. Ya, kebetulan dari Bayangkari, 3 Bayangkari itu menjadi gabung dengan tim kita. Bayangkari yang telah menjadi tim selam Polda. Baik, Tribuners ikuti terus perkembangan berita terbaru dari Provinsi Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Jiretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.